Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Untuk renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang sering sekali berkata akan menjadi sangat sulit untuk merendahkan diri. Ternyata hanya ada seorang yang mampu merendahkan hati dan bahkan merendahkan dirinya, yakni Yesus Kristus sendiri. Dan prinsip inilah sebenarnya yang kita harus terima dalam konsep penggembalaan. Sebenarnya letak dari kerendahan hati itu adanya di mana? Barang siapa yang melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, maka dia tidak akan pernah belajar untuk rendah hati. Tetapi barang siapa yang melakukan sesuatu dengan konsep pengabdian, maka dia akan mengerti bahwa ternyata rendah hatilah prinsip utama dalam segala pelayanan. Dan tentu sekali ketika saudara bekerja hari ini, maka saudara harus mengawali itu dengan segala bentuk tindakan yang tanpa paksaan. Dan jika saudara sudah melakukan itu tanpa paksaan, maka saudara akan mengerti bahwa pekerjaan saudara menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Diri itu sudah bagian secara menyeluruh. Mengapa dikatakan rendahkanlah dirimu? Karena ternyata prinsipnya adalah yang dimuliakan itu siapa? Dalam nats kita hari ini, secara menyeluruh kita mengerti satu hal, seorang yang muda harus menghormati orang tua karena mereka yang lebih tinggi dari mereka. Dan jika kita memiliki pimpinan, maka mereka yang lebih tinggi dari kita. Maka inilah konsep kerendahan hati itu. Bukan tentang seberapa besar yang saudara lakukan, tetapi seberapa besar saudara mengerti. Orang sering sekali menjadi salah kaprah. Dia berkata, aku sudah melakukan banyak hal, tetapi mengapa mereka tidak memandang aku? Persoalannya adalah saudara melakukan itu bukan karena kerendahan hati. Buktinya saudara sendiri mempertanyakan itu kepada orang lain. Jika saudara melakukan sesuatu itu dengan rendah hati, saudara tidak akan pernah mencari muka, tetapi saudara akan melakukan itu karena murni sebagai pengabdian. Lihatlah, yang kita akan terima pada akhirnya kelak adalah seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus sendiri. Maka gembala agung yang datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan dapat layu. Jika saudara dipuji-puji orang karena pekerjaan saudara, itu hanyalah mahkota yang cepat layu. Tetapi jika saudara menerima penghormatan dari Tuhan, siapakah yang dapat membuat mahkota itu menjadi layu? Maka saya perlu berkata kepada saudara, jangan pernah malu mengaku Tuhan dimanapun saudara sedang berada. Karena itu adalah mahkota saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang mengajari kami supaya menjadi pribadi yang rendah hati. Izinkan kami Tuhan memuliakan Engkau lewat pengabdian kami yang tidak terpaksa. Tetapi kami mengakui bahwa Engkaulah yang patut ditinggikan. Ya Tuhan, jauhkan dari diri kami sikap dan pemahaman yang harus ingin memerintah, sebab Engkau memberikan kami hanya sebagai pelayan. Terima pujian kami Bapa dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.